Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu antum bertanya kepada saya tentang gradien. Maka sekarang baru sempat karena suibo. Jadi sekarang kita belajar gradien hari ini ya. Standar saja ya. Pertama, gradiennya tombolnya ada ya. Tombol shortcutnya. Shortcut gradien itu G. Sorry. Kontrol F1 ya. Contoh saya punya objek, kemudian saya kontrol F1, maka dia jadi gradien. Nah, secara default gradien itu nanti dia transparansi ya seperti ini. Coba saya bikin objek lain. Nah, dia transparansi secara default, nggak tahu kenapa transparansi. Ya, jadi ketika ditarik maka dia ada dua warna. Nah, di sini ada beberapa panel. Di sini ada panel ada mode linear sama mode radial. Yang ini nggak usah. Ini outline yang gradient. Ya kalau perlu nggak apa-apa. Tapi biasanya nggak kepake di saya nggak kepake. Apalagi di antum ya. Saya ulang. Mode ada dua. Mode radial sama mode gini aja, mode linear artinya gerak warna lurus. Mode radial gerak warna melingkar. Kita coba dua-duanya. Saya punya objek ini ya, kemudian saya bikin gradien. Nah ini jadi titik pertamanya warna, titik keduanya warna lain tapi berbentuk lurus. Bandingkan sama ini saya duplikat, kemudian saya ubah menjadi radial. Nah ketika radial dia belum aktif, harus ditarik dulu. Nah, itu ya, beda ya. Nah, titik pertamanya di tengah, titik keluarnya malah. Jadi sebenarnya yang radial sebenarnya dia linear juga. Kalau kita lihat dari sini, dari bagian sini saja, maunya tak blok hitam ya. Ya, ini sebenarnya linear juga, cuman linear yang memutar sehingga disebut radial. Sudah ada dua mode. Masih bicara tentang stop. Tentang stop. Apa itu stop? Nah, di sini. Kita edit dulu. Nah, ini yang mulai ruwet ini. Eh, Gradien itu punya stop. Stop itu apa? Stop itu ya titik ini. Titik di mana warna bermula, titik di mana warna berakhir. Nah, karena ini saya pakai 0,48.5.1 yang kuno, stopnya tidak bagus. Tapi bukan berarti tidak bisa dikuasai ya. Jadi ini warnanya di sini mau saya jadikan biru. Maka ganti stopnya bukan yang merah ya. Nah, cara membaca stop. Ketika stopnya ini warnanya barnya penuh merah, berarti dia itu opakwe, sorry ya, ya opakwe, tidak transparan ya, ya penuh warnanya 100%. Bila begini maka dia transparansi ya, transparansi ada kotak-kotaknya, berarti yang transparansi yang ini ya. Nah kalau mau mengganti yang ini ya dipilih ini, jangan lupa ruwetnya begitu, dipilih ini, setelah itu bisa pilih ini atau pilih dari sini bisa. Nah ya, ya kan? Nah ini dia nggak update, mestinya ini warnanya hijau. Nah, mestinya itu problemnya ya. Ya saya ganti ya, ini saya pilih atasnya, saya bisa ganti, saya ganti di sini, saya ganti pakai wheel ya. Wheelnya gini. Oh sorry kan, salah pilih salah pilih gradient udah ya. Kan ini mestinya, oh kenapa ini yang di, oh iya 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 iya, aneh kan.
Jadi ini yang sedang aktif saya, ya, sedang aktif saya edit. Nah, begitu. Jadi harus kembali ke sini, ke tool, ke kontrol F1 lagi. Kalau nggak gitu dia nggak aktif. Ini ya, saya kontrol. Hmm, ini saya ganti. Hmm, sudah ya. Kemudian ada lagi menambah stop. Menambah stop dua cara. Ada dengan diklik di sini. Diklik langsung di garis. Ya, diklik. Sorry. Saya pilih ya. Atau nambah di sini. Nah, dia nama sendiri. Kemudian untuk ganti warna merah, Mas. Nah, itu salah ya. Kenapa salah? Karena saya memilih biru. Mestinya saya memilih yang stop yang tidak ada warnanya. Yang mana? Yang ini berarti. Jadi saya sarankan untuk gradien ya. Saya ulang ya. Kita hapus dulu ya. Ini gradien sudah nggak usah edit dari panel. Dari panel ribet. Nah, pakai 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 biasa saja. Umpamanya saya mau bikin bendera Jerman, Jerman apa benderanya? Kita praktek bendera saja kalau gradien. Germany, remove German flag. Nah, kan itu ya. Germany flag. Germany flag paling gampang sudah latihan gradien ini. Untuk paham gradien itu latihan bendera. Ini aja print screen ribet, print screen push printing situ ya, nggak apa-apa lah, save saja. Germany flag wp, kemudian saya ambil open karena Inkscape tidak mendukung wp, karena wp itu adalah standarnya Google yang dipaksakan ke orang lain, ke vendor lain, sehingga sampai sekarang adopsinya rendah. WebP sama WebV kita buka dari sini, Action View bisa buka. Ini Save as file, Save as, kita jadikan standar JPEG lah, nggak apa-apa lah. Mana tadi JPEG baru, JPG tanggal terakhir. Save as lagi, taruh desktop. Saya ulang ya. Kita tadi belajar mana desktop, tarik sajalah, tarik. Jadi kita tadi belajar apa namanya, gradien ya. Paling gampang begini. Nah, ini kita mau nyoba bikin bendera. Nah, berapa stopnya? Stopnya itu dihitung di mana dia berganti. 1, 2, 3, 4. Apa betul 4? Kita buktikan. Kita tarik. Nah, ini ya, ini radial ya, kita ganti linear. Kalau ditarik biasa dia akan bengkok-bengkok seperti ini, maka harus dikontrol. Dikontrol, dipaskan, tahan kontrol, nah, kemudian tambah klik-klik, tambah klik-klik. Apa benar dia nanti akan jadi warna Jerman. F7 untuk pilih warna, F7 lagi untuk pilih warna. Nah, problem kan? Nah, sehingga ini pentingnya memahami kontrol. Nah, gradien itu seperti ini gradien. Tapi sebenarnya bisa dipaksa ya. Contoh. Jadi stopnya kita tambah 2 kali. Ya, kita tambah di persimpangan warna ini. Bila ini ada warna merah dan hitam, maka ada stop merah dan ada stop hitam. Merah dan kuning, ada stop merah dan ada stop kuning. Sehingga totalnya bukan 1, 2, 3, 4. Setiap perpotongan warna ketemu 2 warna kan? Sehingga 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini stopnya hanya 4. Nah, stopnya hanya 4. Kita tambah. Perhatikan. Ini jarang dipelajari ya, jarang dipelajari. Jadi ini saya warnai, nah, seperti itu.
Ini saya warnai paksa merah. Kemudian saya pepetkan, ketemu. Tuh seperti itu. Ini sama ya, merah harus begitu. Kalau pertemuan warna dia akan gradien. Nah, gradien itu yang ininya nih namanya. Ini gradasinya itu. Kalau ditemukan, saya akhirnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu gradien. Nah, seperti itu. Ini ini gradien yang goblok ini. Nah, yang berfungsi beneran yang begini. Yang begini. Nah, sudah ya. Ini gradien linear. Tentu saja ini bisa digeser, bisa diubah macam-macam ya, tergantung kebutuhan ya. Nah, yang radial sama, yang radial sama. Sekarang kita cari contoh aplikatifnya ya. Contoh aplikatif penggunaan gradien. Contohnya logo sepak bola aja. Eh, Football klub logo. Apa ya? Nggak ada yang gradien. Eh, ini gradien, ini ya. Oh, bukan gradien. Nah, ini. Ini aplikasi gradiennya saja ya. Ini tak tunjukkan. Gradien tipu-tipu namanya. Nah, jadi antum belajar mendalami gradien yang linear itu sudah cukup. Kalau bisa radial, top marko top gitu. Prinsipnya sama. Jadi radial itu sebenarnya gradien linear yang diputar mengikut mengikut bentuk. Ini kok ribet ya, kok lama ya. Shape image S apa? JPEG, oke. Gradien. Kita masuk. Di paling enak memang praktek ya, praktek case, kasus langsung. Ya, semoga paham. Ini yang pitanya terutama ya, pitanya nih. Ini pita kan simetris ya. Tanda simetrisnya adalah sisi kanan dan sisi kiri sama. Jadi saya buat satu kali. Kemudian saya ngawur saja. Buat satu kali. Ini biar mudah pakai warna merah. Kemudian transparan 50% untuk ngetrace. Ini ya, praktek gradiennya. Nanti kita praktekkan. Ya, halus, tarik sedikit baru di shift S. Nah, kita punya satu. Kemudian kita potong, intersect, kontrol duplikat, intersect. Kemudian kita jadikan warna hijau biar kelihatan. Tarik. Jadi ini di bawahnya nanti ya. Posisinya di bawah. Ya, kebetulan kita taruh di sini dulu. Ya, biar smooth. Nah, ikuti gerak gambar lah ya. Ini sama, kira-kira seperti itu. Ini juga sama ya, biar smooth, ikuti gerak gambar. Sudah kedua. Yang ketiga ini lagi, ini copy, kita tarik, kita sesuaikan handle-nya. Tentu saja antum sudah lihai. Kalau nggak lihai, aduh, belajar handle dulu ya, tuntaskan dulu. Nah, ini bermasalah ini handle-nya nih. Terlalu tajam sih. Ini kalau tajam nih tak potong dulu, mestinya segini, kalau usah panjang-panjang. Kemudian di join shift J, LTJ shift J, nggak bisa. Tak hapus saja lah. Ya, handle-nya kita semutkan. Geraknya sama ya, ini satu ke sini ikut garis, ini ngikut garis juga, ikut garisnya si ini. Sudah ya. Kemudian kita duplikat, kita tarik saja. Kemudian karena ini ada handle-nya, kita tarik saja keluar. Ya, jangan panik ya ketika handle tidak mengikuti antum, paksa saja ya, karena sudah jadi muridnya pro sudah berapa tahun antum ya, sudah hampir 1 tahun, anggap 1 tahun ya. Ini tarik, ditarik.
bolongi, pokoknya sesukanya lah. Kalau saya suka sih. Ya, kebetulan shortcut saya yang di pojok tidak saya nyalakan. Tapi intinya antum tahu lah ya. Kalau nggak tahu lagi. Ya, nah, kita punya objek ini separuh. Nah, ini jelek ini. Perhatikan, ini ada warna. Saya hitung stopnya ya. Konsepnya stop ya, stop. Konsepnya stop. Stop itu gampangannya node, node atau titik, titik warna, titik warna. Kemudian antar stop, stop menuju stop yang lain, nah, baru disebut gradien. Karena secara hitungan matematis dia akan mengira-ngira antara warna apa dengan warna apa, campurannya apa, itu tugasnya komputernya. Jadi kita hitung satu, ini stop ini satu, dua di sini, tiga di sini ada lagi empat, di sini ada lagi lima. Nah, kita bikin modelnya dulu. Model paling gampang ini, paling gampang bikin model dulu. Berarti 5 ya. Satu, ini sudah ada dua, tambah satu lagi, tambah satu lagi, tambah satu lagi. Kemudian antum mainkan F7 sampling, F7 sampling, F7 sampling, F7 sampling, F7 sampling paling tua. Set. Jadi deh. Nah, ini kan ya, ini lihat nih. Nah, ini. Nah, sekarang kita aplikasikan. Perhatikan, perhatikan. Copy, Ctrl Shift V. Kemudian 100%. Jadi sudah. Loh, kok nggak sama? Iya, ditata dulu. Gradiennya kan masih ikut geraknya itu. Nah, ini kita mainkan di sini. Nah, biar realistis kita tarik-tarik sedikit sesuai kebutuhan ya. Nah, ini nggak realistis. Dia akan lurusnya ke sini. Nah, kan gitu. Gimana ketika ini terlalu nyolok ya, tambahi titik, kemudian tarik sampai dia kelihatan smooth. Nah, ini kan terlalu seperti garis ya, tambahi titik, pokoknya tambah titik di kanan di kirinya kalau mau pengen smooth. Nah, namanya gradien gitu. Nah, nanti berapa titik itu ya, itulah ya, berapa titik itu. Nah, seperti itu hasilnya ya. Kalau dihapus titiknya di del, dia seperti itu. Nah kan, jadi semakin banyak titik semakin bagus gradien aslinya. Beda sama apa sama apa namanya, sama pet ya. Tapi ini tergantung kebutuhan ya. Kalau bisa ya dikit dikit saja gitu. Sudah satu, tentu saja ini sama ya, ini sama modelnya sama. Nah, ini ada satu, nanti ada warna ini, dua, tiga, empat, lima, enam, ada 6 warna. Kita copy saja lah, copy saja. Nah, kan ini ada banyak titik. Nah, kita hapus semua. Cara ngapusnya gitu, bikin gradien baru. Kemudian satu paling tua, paling luar satu coklat juga. Kemudian ada cepat muda, kita aktifkan satu, dua, tiga, satu, dua, sementara ya. Nanti warna perantaranya kita tambahi titik di sekitarnya. Nah, ini kalau sudah begini sakau mas, sakau. Kerjakan gini nggak selesai-selesai. Nah, ini ya, orang ya, kita bikin titik di sekitarnya, jangan terlalu jauh, kemudian ditarik untuk menghaluskan. Ini sama, cari titik di sekitarnya, tarik. Sudah ya. Nah, ini diaplikasikan juga. Paste. Sorry, salah masuk. Paste. Ini tarik sesuai geraknya 100%. Ya kan, yang ini pakai ini sudah pelit aja, pelit kerjaan. Tarik. Nah, ya kira-kira segitu, tapi ada gelapnya di sini, mungkin dibalik ya. Nah, ini enaknya gradien bisa dirotate ya, bisa diputar sama lah seperti objek-objek yang lain.
seperti itu. Tapi ada coklatnya nggak bisa. Bikin model lagi ya, bikin model lagi. Paling gampang itu gini, pakai perantara, bikin model dulu. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 sama ya. Nah, itu cara ngerisetnya. Satu, kemudian ini paling jauh, ini di sini sepertinya 6. Sorry. Eh, di sini sebenarnya. Kemudian ada lagi di luar. Kita nyalakan, kita aktifkan node-nya. Ini ada muda sedikit, kemudian tua, kemudian ini ya, kemudian muda, kemudian kemudian tua. Nah, ini semut. Nah, sama seperti tadi, tambahi di sekitarnya, tarik, tambahi ini di sekitarnya, tarik ya, tambah ini tambahi di sekitarnya, tarik. Nah, kira-kira begitu sepertinya begitu. Saya copy, paste, saya tarik sesuai kemiringannya ya. Nah, diatur. Nah, sepertinya begitu dia. Nah, ini ada coklatnya, ada coklat mudanya sedikit. Tuh, jadi kan. Nah, kemudian bikin ilusi bahwasanya dia tebal. Bikin ilusi bahwasanya dia tebal. Ini yang ribet. Ini kan seperti kain tipis, bikin ilusi bahwa dia tebal, bikin satu lagi, kemudian bikin mungkin dibalik mungkin. Nah, ini yang saya jarang melakukan, ini nggak pernah sepertinya. Ya, pakai warna biasa, warna paling tua pokoknya. Mungkin warna paling tua, nggak pakai gradien, pakai biasa aja, pakai fill biasa. Nah, gitu sebenarnya gradien ini ada. Berarti ada cara tipu-tipunya. Contoh, saya punya objek ini, saya bikin objek ini lagi, tapi warnanya hitam, dan kemudian saya tambahi 50%, kemudian saya kembalikan. Tapi ini tingkat tinggi ya, jadi objeknya nanti tumpuk-tumpuk. Nah, sebenarnya ini tipu-tipuan. Saya mau menggelapkan, males, sehingga saya minta bantuan objek yang sama, saya tumpukkan di atasnya sehingga kelihatan lebih tua. Nah, setelah itu saya mainkan, saya taruhkan di sini. Nah, seperti itu caranya. Berarti kalau mau nyambung ini ya ditutup, dibetulin titiknya ditambah gitu ya. Ini ditambah satu titik, kemudian saya snap di sini. Yang satunya juga sama. Nah, ini kan objeknya ada 2. Saya tambah titik, saya snap yang ini ya, dihidupkan ini tuh 2. Saya snap ke pojok ini. Nah, sudah snap kan itu, smooth snap. Kemudian ini saya ubah jadi curve, saya luruskan. Ini sama, masuk. Ini saya snap. Jadi dia itu sebenarnya gradien yang sama, tapi saya tambahin warna ini, warna tipis ini. Tentu saja ini sama nanti, ini sama ya sikapnya ya. Ini sama sikapnya. Contoh, saya duplikat. Mungkin pakai extension, pakai ini darker, mungkin bisa. Color darker. Oh, bisa ya, pakai darker aja. Nah, saya jarang pakai extension. Kita ulang ya, tanpa extension darker. Umpama ya, praktisnya seperti itu. Nah, dia otomatis lebih tua dari saudaranya.
Hmm, ini naik, masuk. Nah, ini ruwetnya nanti. Antum harus main feeling, memasukkan ini sesuai. Ini kan nggak sesuai. Jadi ini harus sesuai. Mana? Nah, yang ini mana titiknya? Oh, kok titiknya itu? Titiknya F2-nya mana? Nah, ini. Tarik parah dulu. Oh, ini atas, ini atas. Yang satunya. Hmm. Ya. Nah, tentu saja kita snapping ya. Snapping ke ujungnya si saudaranya. Up, masuk. Sehingga bagus. Hasilnya bagus ya. Semakin ke dalam semakin kecil. Ini sama. Nah, ini kan problem tadi ya. Nah, ini kita bikin anchor di sini. Di saudaranya ini. Nah, ini kemudian kita snapping kan di sini. Nah, kemudian kita atur agar ikuti bentuk. Jadi ilusi ini, ilusi semua. Yang ini sama ya. Kita duplikat, kemudian ekstensi, duplikat, kasih color darker. Kemudian ini grupnya kita olah dulu ya. Ini satu grup, kita geser ke sini, kita bikin anchor di sini. Maksudnya nanti kembalinya ke tempat yang sama. Kita geser dengan geser geometris. Nah, biar nggak ribet. Mestinya pakai layer enak, pakai layer. Tapi saya nggak biasa pakai layer. Ya, ini sama ya. Kita masukkan yang rapi. Kalau perlu pakai anchor. Nah, sehingga ketika masukkan nanti snapping. Gitu. Ngakal-ngakalinya. Sudah ya. Nah, kita kan punya ini tadi objek. Jadi objeknya nanti ada 6. Wah, ini tingkat tinggi mas. Jadi latihan paling gampang itu ya niru ya. Jadi ini ada, kita breakdown ya, kita breakdown objek seperti ini, kita breakdown. Ternyata ada 6 barang. Satu, kemudian shadownya, lipatan, juga shadownya, ini juga shadownya, berarti 6. Nah, kalau kita breakdown lagi seperti ini aslinya, cuman barang-barang itu. Nah, cuman karena ditumpuk, kemudian diilusikan seakan-akan. Kita duplikat sekarang ya. Duplikat. Wah, ini ada kelemahannya. Kelemahannya Inkscape ini ya, ada garis sedikit. Jadi antum ambil salah satu objek yang paling kiri apa kanan, antum lebihkan. Rusak. Nah, ini repotnya. Ya bisa sebenarnya diakali ya. Cara ngakalinya gini. Saya bikin objek lagi. Kemudian objek ini gradien bening, tapi gradien bening. Contoh ya. Nah, saya bikin objek lagi warna merah ya. Kemudian saya bikin atur agar gradien kanan kiri. Di tengah merah umpama. Jadi tapi gradien bening tidak disarankan ya. Kecuali diekspor mati menjadi PNG nggak apa-apa. Umpama atau kuning karena ini kuning tapi 0. Nah gitu, ini kuning tapi 0, jangan lupa 0 matter. Nah, bisa menutup itu ya, tapi begini aja sudah cukup pak ya, kelihatan ya seperti itu. Ini gradien 11-12. Jadi itu nanti pengembangannya tentu saja belajar latihan. Contoh makanya kita bikin ini, jangan lupa warnanya ya. Nah, ini contoh saya bikin gradien sederhana, kemudian saya bikin merah di tengah. Ini latihannya dulu begini, kemudian coklat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya bikin gradien lagi sederhana aja, bisa begitu ya, bisa begitu gradien. Asalkan antum terbiasa latihan, memperhatikan bentuk, memperhatikan
ya memperhatikan lah. Pokoknya orang belajar itu memperhatikan. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini gradien semua. Ini panel ini kan gradien dari abu-abu ke putih. Ini gradien ini. Gradien. Tapi gradien itu konsep saja. Konsep bagaimana ada warna bertingkat. Warna gelap ke terang itu namanya gradien. Caranya apa? Di antaranya gradien. Bisa dengan cara lain. Cara tumpukan umpamanya. Antum bikin ini ya, antum manualan pokoknya. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini gradien juga gitu loh, gradien memang sama kan intinya kan, intinya. Jadi caranya apa, tekniknya apa terserah, yang penting hasilnya. Jadi ini bisa saja saya bikin tumpukan, ya bikin tumpukan saya bisa gitu loh. Kira-kira itu, semoga bermanfaat dan semoga paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.